Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, baik nikmat yang sesuai harapan ataupun nikmat yang tidak sesuai harapan, sehingga kembali kita bisa berkumpul untuk istiqomah dalam mengaji, berkumpul kitab Al-Hikam. Alhamdulillah, untuk yang pertama kalinya setelah beliau menjabat, beliau sudah hadir kembali, Pak Kuwu, di tengah-tengah kita dengan segala kesibukannya mengurus rakyat, mengurusi umat, karena sedekahnya pemimpin yang mengurus umat, gitu. Termasuk ibadah. Ketika aku mengurusi umat, meladeni rakyat, itu adalah ibadah. Sama saja dengan ngaji, gitu kan. Oh, jadwal yang ngaji, Pak Kuwu ada urusan dengan rakyatnya. Dahulukan rakyatnya. Dahulukan kepentingan rakyatnya. Sama, pahalanya sama. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan duduk karena grepes ya, Pak Jolik, awas. Grepes ya Pak Jolik. Alhamdulillah, dan semoga tetap istiqomah berkhidmat pada rakyatnya dengan ikhlas. Kita doakan sama-sama ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, masih menyambung dengan materi yang kemarin, halaman 75 sekarang. Paling atas. Waktu terbaik bagi seorang hamba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, khairu awqatika, waktu yang terbaik bagi kalian, bagi dirimu, ayyuhal murid, wahai orang yang pengen benar, as-sadiq, yang sungguh-sungguh. Kata Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah, wahai orang yang pengen baik. Ya, sebelum saya lanjut, sing hadir pada pengen baik atau pengen baik. Alhamdulillah, sudah satu frekuensi berarti ya. Wahai orang-orang yang pengen baik, kata Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan, waktu yang terbaik buat kalian adalah iku waktu tashhadu, yang dirimu menyaksikan, fihi, di dalam waktu tersebut, wujuda faqatika, terhadap adanya fakirnya dirimu. Waktu terbaik adalah saat dirimu merasa fakir. Ya, yang namanya fakir itu butuh. Fakir artinya butuh. Bahkan wong arane al-fakir, berarti wong kang butuh. Butuh apa? Butuh rahmati Allah. Duduk butuh harta, duduk butuh perhatian, duduk butuh lain-lain. Tapi al-fakir, orang yang butuh kasih sayang Allah. Maka waktu yang terbaik bagi seorang hamba kita nih adalah saat dirimu merasa hina, merasa gak bisa apa-apa, ngerasa butuh pada Allah. Nah itu. Bi ayyara angkad dunya wa syahwatiha, dengan hilangnya dari dirimu
dunia dan syahwat. Wis kita mah butuhe Allah baik. Waturodu dan dikembalikannya dirimu fihi di dalam waktu itu ila wujudi zillatika terhadap hinanya dirimu. Tuh, biasanya uang wis bener-bener butuh Allah ketika bagaimana? Sangat lemah, apalagi tidak lagi yang bisa dimintai bantuan. Ya, nggak ada lagi yang dimintai bantuan, nggak ada lagi yang bisa dimintai tolong, nggak ada bisa lagi yang diandal. Wis pokoknya digendorakan sebenjut-benjutnya nang Gusti Allah. Dan itu sudah dialami oleh kubu kita. Sampai akhirnya Allah angkat kembali derajat. Ya. Leres tak Pak Joli? Ya. Tahun kemarin ya. 1 tahun penuh ya Pak Haji. 1 tahun. 1 tahun penuh Allah gencet semencret-mencret. Masya Allah. Sampai ngobrol gak kau nyambung, kau beli kan? Konslet. Diajak ngobrol gak Pak Bu? Jawabnya suwe, loadingnya suwe. Masya Allah. Kita yang di sini menyaksikan itu merasa sangat kasihan sekali kan. Nah itulah waktu terbaik justru. Karena waktu Pak Kuhu masih gepeki duit mah, ya masih pajak. Nah, di 7 KB, mentok KB sampai akhirnya Pak Kuhu wis pujare Gusti Allah baik. Ngelar Pak Kuhu ya. Ketika Pak Kuhu sudah pujare Gusti Allah baik, inilah waktu yang terbaik. Maka pertolongan Allah akan hadir. Saya diskusi dengan seseorang Pak. Dia mengeluarkan dalil as-sabru miftahu mayurja. Sabar adalah kunci atas apa yang kita inginkan. Akhirnya saya tanya, cuman sunci aran sabarku beli weru ujungnya. Iya kan? Kalau kita tahu misal ada orang dikasih sakit, weru engkau warase bulan arep, kayaknya sabarnya tetep ya. Ada harapan. Kayak wong puasa, weru maghrib arep mangan, sabarnya tetep kan. Sejen wong ning Gaza, di Palestina, kapan arep oli panganan? Nah ini sabar yang asli begitu. Gitu kan? Makanya ketika yang benar-benar sabar akan menghasilkan buah yang manis, ketika dalam musibah yang kita nggak tahu ujungnya, kita tetap bertahan dan bersabar. Ahlan wa sahlan. Syekh antum. Baik, kita lanjut. Nah, seperti yang dialami Pak Kuhu, ya enak bahkan kanda, anak contohnya enak. Artinya kan kisah nyata. Ya Pak. Tapi Pak Kuhu baik. Oke. Masya Allah. Kan bisa kepilih maning dadiki karena Pak Kuhu sudah mengantongi pahala sabar selama 1 tahun. Duduk karena kader sing komisi caprang duduk. Jadi karena pahala dari sabar itu
yang terus bertahan tidak menyerah, oh sok gula darah naik orang kena. Tapi tensi naik ya Pak Gu ya. Masya Allah, masuk rumah sakit. Tapi sabar bertahan dalam ketakwaan. Sampai tekang poster dilumuri endut ya orang balas. Pulangnya begitu nih grup kiai kan. Sabar, caci makinya tidak seperti Nabi. Seret kan. Itu sangat benar sekali, Masya Allah. Nah, ketika seorang dalam sudah mentok mana mene nggak ada yang diandalkan, baru orang tuh benar-benar merasa butuh. Ketika masih ada yang diandalkan, doanya itu mulutnya minta, hatinya berdiri tegak, seolah-olah dia masih bisa mengatur hidupnya. Masih punya kekuatan. Maka jari Ibnu Athaillah, waktu yang terbaik itu saat kamu benar-benar merasa butuh pada Allah. Sebaiknya mah bagian lagi keadaan enak gak butuhan Gusti Allah. Tidak sehebat yang mau. Tapi tidak sehebat bakal wis benjut. Bakal durung benjut mah ya. Iya. Tangi tahajud tangi, tapi nggak ada feel-nya. Orang greges, tapi bakal wis sampai wis tafakur camping dewek bagus. Itu saking apa nih guys? Ya Allah udah gak ada lagi. Aduh, begitu sakit telepon, lagi nih leles. Iya, nggak ada info. Nah, itu berarti sudah di titik hanya butuh pada Allah. Itu yang terbaik. Makanya kan ada hikmah yang selanjutnya nanti kan, maka nikmat Allah nggak bisa menjadikan kita hadir hatinya di hadapan Allah. Nanti akan diberikan cobaan sehingga hadirnya hati secara totalitas. Bahkan di sini bahasanya ekstrim, Pak. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Dan Allah kembalikan kamu dalam keadaan hina. Duduk baik di cobaan, tapi Allah hinakan kamu di hadapan manusia. Aduh, bis ngaji, hati-hati. Bagus ngaji biasanya kok nyicipi. Bakal wis weruh ilmune biasanya nang Gusti Allah kok praktek, Pak. Jajal ilmu. Uang tas diisi paldot, dijajal beli kan? Jajal lingan. Mempan beli. Wis dipai ilmune nang Gusti Allah ki bengikian melalui kitab Al-Hikam ya. Iji panah. Gambar aja kaget. Angger bae panas dingin, Pak. Aduh, Gusti no Agung. Jadi bukan hanya butuh, Allah kadang sampai titik terendahnya itu dihinakan di hadapan manusia. Ngising gara. Astagfirullahaladzim. Ini dihinakan di hadapan manusia. Ai fakrika tegese butuhe kamu. Wa inna makanat lan senyatane ana apa hadhihi ikilah waktu iku khairul awqati sebagus-bagusnya waktu. Kenapa dikatakan sebagus-bagusnya waktu? Liwujudi hudurika, karena saat itulah hatimu hadir benar-benar karena Allah dan bersama dengan Allah. Udah pokoknya ya Allah, udah hamba nyerah, bendera putih
hamba nggak bisa. Yang dilihat sudah nggak amal kita, nggak ibadah kita lagi, apalagi makhluk. Ibadah kita pun kita udah nggak ngelihat. Iya, burasane. Nang burasane ibadah gak wis beli katon. Tuh. Kayak orang napak sikile ya. Kayak orang apa? Wis kayak embun-embunan. Nah itu kadang kan sampai asam lambung naik, tidur susah, ya kan? Status WA beli karu-karuan. Oh, isine. Nah itulah Allah lagi pengen ngilangaken selain Allah dari dalam hati. Teorinya indah banget Pak. Prakteknya wow. Istimewa. Abot Kang. Yes. Kadang sing wis ngalami mau gak ngobrol karo Kang Zen kah? Sekilas. Setelah 2 anaknya meninggal, perjalanan pencarian jati diri. Nah, sudah di titik apakah saudaraku ini? Sudah pada titik nggak mikirin apa yang belum ada, menikmati apa yang ada. Ya bagus, berarti sudah qanaah dan tawakal. Bisa nerima. Udah besok ada apa, terjadi apa, bisa pujare. Bulannya kan jari alikam, manusia yang cerdas atau manusia yang sadar, manusia yang berpikir besok apa yang Allah takdirkan buat saya. Bukan manusia yang berpikir besok apa yang harus saya raih. Nah itu. Oh bagus kalau udah di situ. Nah ketika di titik itu dia sudah bisa ikhlas, gandulane maningku, ya bisa dikatakan wong sing mengisi hidupnya pemilik jari aljabar apa? Ninggal maning. Sing nulung Kang Zen, wasilah gitu kan. Nah, cuma karena udah ada pengalaman ikhlas 2 kali, maka untuk yang ketiga lebih mudah untuk menata hati. Gitu kan? Cuman tetap akan ada sedikit goyahnya, kata Kang Zen, ada. Gitu. Oh begitu ya, artinya pengalaman rohani itu melahirkan pengalaman batin yang tidak bisa dihasilkan dari ilmu teori, Pak. Jelas ya? Uang belajar teori akuntansi ning kampus, praktek ning lapangan cara dagang akan menemukan pengalaman yang berbeda dengan ilmu kampus. Uang belajar sekolah STM, belajar mesin akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Benar Pak Haji? Nah itu. Sama pengalaman batin dari sebuah masalah akan membentuk satu ilmu yang gak didapatkan dalam teori. Leres ya Pak? Pun kita lanjut. Jadi waktu saat orang sudah, pokoknya gini Pak, bakal durung sepenuhnya total marning Allah, percaya atau tidak, akan Allah hadirkan masalah-masalah yang lain. Misal ada orang rajin ibadah,
Awas Kim, duduk kita nggak lagi bicara sing badeg-badeg ya. Insya Allah yang hadir di sini orang-orang soleh semua, amin. Nah, dikasih satu masalah. Kalau saya bicara ujian, cobaan, ya macam-macamnya nanti beda. Kita kasih masalah saja bicaranya. Yang masalah itu harapannya Allah gage balik dengan total, aja setengah-setengah. Dek masalah. Oh iya. Dia masih eling tuh ke Allah. Masih hajat, langsung tahajud, zikir, tapi belum sepenuhnya. Masih ada setengahnya lagi digantungkan harapannya pada selain, atau masih hidupnya ya santai lah. Karena masih duit masih ana, mangan masih ana lawe. Cuma masalah kun bae sih sing ganjel gitu kan. Nah, belum total tuh balik ke Allah. Allah kasih tuh. Kadang masalah ini belum selesai, Allah kasih lagi. Plak mana? Masih jenggelek masih hati deh. Hatinya masih jenggelek baik. Ya wis. Kasih 3 masalah. Tek. Belum juga terakhir sesuai teori Al-Hikam akan dijatuhkan oleh Allah martabatnya di hadapan manusia. Contoh, jare Pak Prabowo ngomong ini apakah mahasiswa atau tukang angkot? Zaman sira DC, kita presiden begitu DC. Artinya kadang ketika Allah menjatuhkan martabat orang tuh sampai ditinggalkan oleh orang. Udah nggak ada orang lagi yang percaya. Terus gak, kira mau utang blok bayar beli gak? Sampai benar-benar di titik itu. Nah, nanti kalau sudah ngerasa dewe kan, cuma 2 yang akan terjadi. Kembali ke Allah atau kembali ke rel kereta. Kita sabar ya, memilih. Udah, kalau memang hatinya akan kembali pada Allah, dia akan benar-benar tuh. Taubatnya benar-benar. Dia akan nggak nyari itu dulu, yang dia cari apa dulu? Kesalahan dia. Tuh, Allah akan membimbing di situ dulu. Setelah dia merasa bersalah, mohon ampun, kemudian dia akan menerima. Gitu. Namun dalam proses itu ajak kurang jaluk donga. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan. Dua batur akeh jaluk kabeh donga. Oh, ana wong ning bengkel jaluk donga. Odo aja na wong beli kelambenan di jaluk donga wong. Dolar-daler. Aja, bagian wali aja. Wali ana wali beli kelambenan, tapi wali aja jaluk donga aja. Karena wali jadab dongane karep dewek kone. Kone ngomong modar sih jaluk dongane kita. Mati seketika kone, Pak. Langsung. Jangan. Hadir hati kita pada Allah. Ayo kita latih. Bagian lagi baik-baik aja. Lagi enak. Lagi duit, lagi sehat. Tetap bangun malam. Hadirkan hati. Istighfar penuh penghayatan. Yuk dicoba. Kader gak membiasakan ke seminggu, Pak? Membiasakan tahajud tangi bengiku seminggu. Seminggu wis jalan, manane autopilot. Iya, tangi dewek. Jenggelek. Otomatis. Refleks. Mata refleks tangi. Mbu pengen nguyu, mbu ngimpi setan. Mbu ngimpi di debt collector.
pasti tangi. Iya. Apa bela penyebab tanginya? Pasti itu. Hukia, lah ada satu kisah dari Atto As-Sulami. Hukia diceritakan an Atto As-Sulami saking Atto As-Sulami. Oh, belum kelewat ya? Lewat. Fiha ma'arubika wang kita innadrika ilal wasaid. Dan Allah putuskan pandanganmu dari perantara. Wis pokoknya langka selain Allah. Wal asbab dan sebab. Perantara sebab ilang kabeh. Al mujibati li bu'dika yang menyebabkan dirimu jauh anhu dari Allah. Oh, ketika kamu benar-benar di titik terendah, sudah enggak ada lagi yang dia percaya, maka disitulah dia hanya melihat Allah. Bikilah fil waktu. Namun hati-hati Pak. Ada hadis juga sahih kadal fakru ayakuna kufran. Fakir dapat mengantarkan orang pada kufur. Aduh, disugi-sugi temen, ya Allah. 15 tahun rumah tangga masih mungkin baik. Oh, bisa jadi kufur tuh. Gunung Kawi, Gunung Kemukus. Apakah? Sini cantik kan? Pulau Mas Weru. Alumni. Nah, jadi Pak, ketika ya kula proses yang kula ceritakan si yang memeriksa, Ustaz sudah siap untuk ininya? Siap, kata saya. Engkau sun Pak arep ning Pulau Mas sedikit. Ya, Pulau Mas tak audit kita aja. Jadi ternyata desa yang punya pemasukan itu bisa diaudit, Pak. Boyu Tambi kan. Setahun bisa 300 juta pemasukannya. Dari peziarah. Itu didatengin negara sampai semana Pak. Ano negara kan? Kalau modali, kalau mempersiapkan, kalau kita udah, ketika pati, pajak. Oh Pak, bener. Iya, pemerintah lagi mengkonon Pak. Tempat-tempat ziarah, Gunung Jati apa Bu, ditekani Pak. Dihitung pemasukan pengeluarannya.